Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyami waj'alna ya Rabbana fi hadha syahril karimi minal aidin wal faizin. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan bermacam-macam kebaikan. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan puasa dengan benar, baik fardu-fardunya, kewajiban-kewajibannya, atau kesunahan-kesunahannya. Dan di antara kesunahan dalam berpuasa di bulan Ramadan adalah berbuka, mempercepat buka. Dalam hadis disebutkan anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia ini akan dalam kebaikan. Ini Nabi husnudzon, mendoakan orang-orang ini senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul fitrah, asalkan dia itu kalau berbuka itu menyegerakan, segera dalam berbuka. Nah ini menyegerakan dalam berbuka ini sebuah kesunatan. Nah ini menunjukkan bahwa puasa ini bukan dengan hawa nafsu, bukan semakin terbelah, semakin bukanya nanti semakin gede pahalanya. Enggak ada itu. Adapun berbuka itu kapan kita bersegera? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah bersabda, idza aqbala al-lailu, jika malam tiba, min hahuna, Nabi menunjuk mestinya idza aqbala al-lailu min hahuna, menunjuk ke arah. Wa idza adbara min hahuna, idza aqbala al-lailu, jadi beliau menunjuk ke arah barat. Aqbala al-lailu, malam tampak, karena dengan terbenamnya matahari malam tiba. Wa idza adbara an-naharu min hahuna, jadi aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu, jadi malam datang nunjuk ke arah barat, kemudian siangnya sudah hilang. Wa gharabatis samsu, matahari terbenam, faqad aftara as-saimu, maka itu adalah waktu berbukanya orang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah waktu berbuka. Jadi jangan bersegera tapi belum waktunya. Waktunya apa? Maksudnya Nabi memberitahu bahasanya berbuka itu sunnah dipercepat, tapi secepat-cepatnya jangan sampai sebelum terbenam. Batas awal adalah terbenamnya matahari, itu waktu maghrib. Kemudian kita berbuka dengan apa sih? Ini tidak bicara makan malam, jangan bicara tentang satu piring atau nampan kita, bukan. Ini berbuka membatalkan puasa. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kana Nabi, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yuftiru qabla yusalli, berbuka sebelum melakukan salat. Ala rutobat, rutobat itu adalah kurma segar, rutob. Fa ilam takun, kalau tidak ada adalah fatumairat atau tamarat dalam riwayat. Kalau enggak ada ya kurma. Jadi utamakan yang lebih segar. Dan subhanallah memang secara kita mendengar informasi dari kedokteran, sebab kalau kurma itu masih basah itu kayak buah, belum seperti makanan pokok. Jadi masih buah segar. Jadi kayak buah-buahan. Makanya bahkan kalau kita ingin memasukkan ke perut kita itu sebelum makanan berat itu ya segar-segar kayak buah-buahan. Nah ini dalam Islam seperti itu. Fa ilam takun tamaratun atau tumairatun, kalau sudah kurma juga enggak ada, maka hasawatim mimma, jadi ya neku air lah. Jadi kurma buka itu yang paling utama adalah dengan rutob kalau ada. Dan negeri kita susah cari rutob. Rutob itu susah karena itu harus kurma seger, belum matang beneran. Sudahlah nggak ada, makanya kita biasa dengan kurma. Maka tolonglah biasakan kita ngikuti baginda Nabi. Cuman kadang kita tuh gara-gara nggak biasa tuh nggak mau mencoba kurma. Itu makanannya Rasulullah. Pengennya langsung aja es degannya, es sirupnya. Bismillah.
dapat kesunahan mempercepat buka dan mengikuti baginda Nabi. Makan kurma, digigit satu kurma. Makan satu kurma, 2,3 kurma. Satulah paling tidak. Jadi utamakan, ada sebagian orang tuh nggak bisa makan kurma. Harus berlatih dong, Rasulullah suka kok. Rasulullah senang kok. Ada diniati, makan kurma. Ada faedah di balik ini semua. Agar kita semakin sambung dengan Nabi SAW. Kurma selagi bisa. Sehingga bagi orang yang ngerti ini adalah tidak akan berbuka kecuali dengan kurma. Pasti disiapkan kemanapun pergi, lihat. Kalau lagi berpuasa Senin Kemis, di sakunya ada kurma. Kalau sudah ada adzan, bisa berbuka dengan kurma. Tamarat. Kalau tidak ada, ya dengan air. Itu seteguk air. Ini adalah cara berbuka yang diajarkan Nabi SAW. Nah, maka ada istilah di negeri kita ini. Di negeri kita ini kaya istilah. Dan sebenarnya istilah itu dicetuskan oleh ulama istilah syar'i. Kalau masalah sahur namanya imsak. Imsak istilah urfiyah, istilah urfi, istilah di negeri kita. Ada lagi ta'jil. Kan bisa ta'jilan. Ta'jil itu maksudnya apa? Biasanya ada kolak, ada ini. Karena tidak ada kurma di negeri kita. Jadi sebelum makan besar, makan nasi besar, kita minum dulu. Namanya ta'jil. Ta'jil itu kayak ajalu, kayak Nabi Matun ta'jil, subhanallah. Jadi bukan main-main ulama kita mencetuskan istilah begitu. Ada hubungannya dengan hadis Nabi SAW ya. Mazalah la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Selagi dia masih mempercepat buka, maka dia adalah termasuk dalam ta'jil. Maka ta'jil disunahkan. Jangan sampai enggak. Makanya sebelum sholat Nabi, sebelum melakukan sholat ta'jil. Adapun makan malam yang satu piring itu bisa saja ditunda setelah sholat maghrib. Seperti itu. Ini adalah bicara masalah sahur, berbuka, maka sebisa mungkin jangan menunda-nunda berbuka. Biarpun hanya dengan seteguk air. Untuk mendapatkan kesunahan dan mendapatkan pahala dari Allah dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuka, berpuasa, dan semoga Allah memberkahi puasa kita. Mudahkan kita melaksanakan sahur, semangat beribadah, kemudian berbuka pun subhanallah dengan penuh kegembiraan seperti disabdakan Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa adalah punya dua kesukaan, kesenangan, farhatun indal iftar, senang di saat berbuka, Masya Allah, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kesenangan yang kedua adalah di saat kita bertemu dengan Allah nanti, diridhai oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.